Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kobla Harumika di YouTube Kobla Harumika. Kali ini Pak Kobla akan memberikan contoh soal surat dinas dan pribadi. Bagaimana bentuk contoh soal surat dinas dan pribadi? Kita simak penjelasan berikut ini. Baik, soal yang pertama. Penulisan tanggal surat pada surat dinas di bawah ini yang tepat adalah A. 12 November 2019, B. Jakarta, 12 November 2019, C. 12 November 2019, D. Jakarta, 12 November 2019. Baik, kita akan membahas pada kali ini tentang penjelasan A, B, C, dan D. Kita lihat di sini ya, di sini ada kata kunci penulisan tanggal surat pada surat dinas. Ingat, surat dinas ada kop surat seperti yang sudah Pak Kobla jelaskan pada surat dinas kemarin. A. 12 November 2019 ini benar, tidak ada tempat, hanya tanggal surat ya. Tetapi di sini yang salah adalah ada huruf P. Nah, yang betul N-nya kapital, bukan P tapi V. Jadi ini salah. B. Jakarta, 12 November 2019. Di sini ada huruf J ya, maaf. Di samping J Jakarta ini salah. Ini salah. Kemudian di sini sudah benar, tetapi karena di sini ada tempat surat maka ini salah karena surat dinas sudah ada kop surat. C. 12 November 2019. Ya, di sini tidak ada tempat, di sini langsung tanggal surat. Di sini N-nya kapital, benar ya. V-nya juga benar, tidak diakhiri tanda baca apapun. Betul tidak tadi. Nah, ini pasti salah ya, di sini ada tempat surat, maka di sini salah. Maka jawabannya nomor 1 adalah C. Gampang ya. Kalau surat pribadi Pak, kalau surat pribadi harus ada tempat, jadi tempat tanggal surat. Tetapi kalau surat dinas hanya tanggal surat, tidak diakhiri tanda baca apapun. Kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2. Perhatikan cara penulisan alamat surat berikut. Kepada yang terhormat YTH Bapak Bupati Tabalong di Tanjung. Penulisan yang benar adalah A. YTH Bupati Tabalong di Tanjung, B. Kepada YTH Bapak Bupati Tabalong di Tanjung, C. YTH Bapak Bupati Tabalong di Tanjung, D. Kepada YTH Bupati Tabalong di Tanjung. Masih ingat ya, kemarin sudah Pak Kobla jelaskan bahwa alamat surat tidak ada kata kepada. Nah, jadi yang ada kata kepada pasti salah. Nah, di sini ada kepada, di sini di B dan di D ada kepada persis, maka B salah, D salah. Nah, ingat ya, tidak ada kata kepada, langsung YTH. Kita cek antara A dan C. A. YTH Bupati Tabalong di Tanjung. Y-nya kapital, B-nya kapital, T-nya kapital, Tanjung, T-nya kapital. D-nya betul ya. Ini YTH
Bapak Bupati Tabalong di Tanjung. Ini yang salah adalah ini, B-nya kecil, T-nya kecil. Maka C salah. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Ingat, penulisan alamat surat huruf pertama harus kapital. Y, B, T, T. D ini kecil karena kata depan. Kata depan di, ke, dari ya. Itu ditulis kecil dan tidak diakhiri tanda baca apapun. Ya, di sini tidak ada tanda apapun. Maka jawabannya adalah A. Correct. Jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan kutipan surat berikut ini ya. Jakarta, 14 Februari 2009 untuk sahabatku Murni, Jalan Merdeka 12, Tarutung, Medan. Salam kangen, titik-titik. Semoga kamu sekeluarga sehat-sehat seperti halnya aku dan keluargaku. Tidak terasa sudah setengah tahun kita berpisah. Aku benar-benar kehilangan sahabat baik sejak perpindahanmu. Sahabatmu Inara. Ini apa? Bentuknya adalah surat pribadi. Jelas di sini ada tempat tanggal surat, tidak ada kop soalnya surat pribadi. Yang dituju siapa? Murni. Yang membuat siapa? Inara. Nah, jangan kebalik ya. Jadi surat ini yang membuat adalah Inara, ditujukan kepada Murni. Di sini ada salam pembuka, salam kangen. Ya. Jadi ingat, bahasa surat pribadi, bahasa tidak resmi. Nah, aturan dalam surat pribadi setelah salam pembuka adalah paragraf pembuka, isi paragraf penutup, salam penutup, pengirim. Nah, setelah salam pembuka kan paragraf pembuka. Para pembuka ya, paragraf pembuka dalam surat pribadi menanyakan kabar. Ingat, dalam paragraf pembuka surat pribadi apa? Menanyakan kabar ya. Nah, menanyakan kabar. Tetapi kalau dalam paragraf penutup berisi apa? Kalau paragraf penutup harapan. Harapan ya. Kalau paragraf penutup itu berisi harapan ya. Tulisannya kurang bagus karena pakai mouse ya. Nah, di sini karena titik-titik paragraf pembuka diisi menanyakan kabar ya, maka kamu cari yang menanyakan kabar. Jelas langsung ketemu ya. A. Senang dapat bersilaturahmi denganmu via surat, salah. B. Kuharap kamu selalu dalam keadaan bahagia, mungkin ya, tanda tanya. Hai Anggi, bagaimana kabarmu sekarang? Mungkin ya ini. D. Hai Inara, keluargamu baik-baik saja, bukan. Menanyakan ya. Menanyakan itu berarti menggunakan tanda apa? Tanda tanya, berarti kemungkinan C atau D. Ya. Di sini ada Hai Anggi, di sini Hai Inara. Ini yang benar yang mana? Ya. Hai Inara, Hai Anggi, padahal di sini Murni loh ya. Maka di sini nggak mungkin Inara ya. Ini pasti salah kalau Hai Inara, karena yang menulis adalah Inara. Maka kemungkinan jawabannya C. Maaf, di sini harus diganti siapa? Murni. Hai Murni. Nah, tahu ya. Jadi ini kalau yang D pasti salah, karena di sini yang membuat adalah Inara. Kok di sini Hai Inara menulis surat untuk dirinya sendiri, ya nggak mungkin. Maka jawabannya Hai Murni, bagaimana kabarmu sekarang? Jadi jawabannya C, dengan catatan Anggi diganti Murni. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4. Perhatikan struktur surat berikut. 1. Kepala surat, 2. Nomor surat, 3. Tanggal surat, 4. Lampiran,
5 perihal, 6 alamat surat, 7 salam pembuka, 8 isi surat, 9 paragraf penutup, 10 nama dan tanda tangan penulis, 11 nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, 12 tembusan. Yang merupakan bagian dari struktur surat pribadi adalah, nah ini ya, jadi kalau surat pribadi tidak mungkin ada namanya apa, kop surat ya, maka nomor 1 pasti salah. Jadi kalau ada nomor 1 pasti salah, C dan D. Nah ini ya, jelas C dan D salah. Kemudian kita cek A dan B sama, 3 tanggal surat betul, 6 alamat surat ada, 8 isi surat pasti ada. Sekarang kita cek 10 dan 11. 10 nama dan tanda tangan penulis betul, pasti ada toh. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat tidak ada. Jelas, maka jawabannya apa? 3, 6, 8 dan 10 betul, korek. Maka jawabannya A. Paham ya? Jelas ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Bacalah kutipan surat berikut dengan saksama. Dalam rangka memperingati Hari Guru, kami akan mengadakan perlombaan mendongeng. Sehubungan dengan hal tersebut, suji kiranya Bapak mengizinkan kami untuk menggunakan ruang pertemuan sekolah. Kutipan surat tersebut berisi, nah apa ini? Permohonan maaf, tidak ada kata maaf di sini. Ya. Mengizinkan, nah ini ada kata kunci ini, mengizinkan kami untuk menggunakan ruang, ruang pertemuan ya, maaf ini kurang N. Ruang pertemuan berarti memberikan izin, jelas ada kata izin, permohonan ya, bukan permintaan, tapi permohonan izin. Pemberian bukan, kita kan meminta ya, bukan memberi. Meminta itu memohon. Pak C sama D benar mana? Ini permintaan tempat, tetapi yang baku yang dipakai adalah permohonan izin. Mungkin juga permohonan izin tempat, kan permintaan tempat. Kalau yang ini adalah ini ya. Karena di sini adalah surat apa? Surat resmi, maka kata yang dipakai juga menggunakan kata-kata resmi, permohonan izin. Jelas ya? Jadi jawabannya apa? C. Ya, betul. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Penulisan salam pembuka yang tepat adalah, nah ingat, salam pembuka tadi ada salam kangen ya, itu untuk surat pribadi. Karena di sini A, B, C, D dengan hormat semua, maka ini adalah salam pembuka untuk surat resmi. Jelas, kemarin sudah Pak Kobra jelaskan penulisannya ya, nanti coba dicek ya penjelasan Pak Kobra. Huruf pertama D dengan harus kapital. Nah ini kita lihat ke bawah, salah, maka D salah. Huruf kedua, kata maaf di kata kedua ya, H kecil, harus kecil. Kalau ini hanya salah, maka B salah. Sekarang antara B dan C, dengan D-nya kapital, hormat hanya D. Sudah sama semua Pak. Yang kita lihat yang mana? Tanda baca. Ingat, setelah hormat T adalah tanda koma, maka tanda titik salah. Maka yang benar C ya, betul ya. Dengan hormat, D-nya kapital, hanya kecil, dan koma. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan soal nomor 7. Penutup surat di bawah ini yang benar adalah A. Atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih, titik. B. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, titik. C. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih, titik.
D. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami haturkan terima kasih titik. Pilihan A, B, C, dan D ini mirip-mirip ya. Jadi bagaimana caranya? Ingat kemarin sudah Pak sudah jelaskan di surat dinas ya, aturan penutup surat ya, paragraf penutup. Yang pertama, tidak boleh menggunakan katanya ya, nya ya. Ini adanya di sini ya, cuma satunya, berarti di salah. Nya kata ganti orang kedua. Yang kedua, harus menggunakan kata sapaan. Sapaan itu apa? Bapak atau Ibu. Nah, jadi kalau nya tadi salah ya. Yang berikutnya, tidak boleh berlebihan, beribu-ribu, banyak-banyak. Nah, di sini di C ada. Nah, itu jelas salah. Sekarang tinggal A atau D. Yang berikutnya, tidak terpengaruh bahasa daerah. Haturkan, matur nuwun ya, bahasa Jawa atau bahasa Sunda itu hatur nuwun. Maka di D di sini ada kata haturkan. Jelas D salah. Yang betul jawabannya adalah A, korek ya. Di sini ada sapaan, tidak adanya, tidak berlebihan, beribu-ribu. Jelas ya, di jawabannya A. Soal berikutnya, nomor 8. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Bersama surat ini dikirimkan barang pesanan Anda. 2. Kami turut bangga atas kesuksesan Anda. 3. Besar maksud kami akan keberhasilan permohonan ini. 4. Apabila sudah diterima, harap memberikan kabar melalui surat. Pertanyaannya, kalimat penutup yang tepat untuk melengkapi kutipan surat undangan tersebut adalah, ingat, penutup surat. Tadi di surat pribadi ini juga sudah saya sampaikan bahwa penutup surat tadi apa? Harapan, pengharapan. Nah, jadi kalau di sini kita cari yang pengharapan. Yang mana pengharapan bersama surat ini dikirimkan barang, tidak ya. Kami turut bangga atas kesuksesan Anda. Ya, besar maksud kami akan keberhasilan permohonan ya. Nah, ini harapan ya, biar berhasil ya. Ya benar. Apabila sudah diterima, harap, ini jelas pengharapan. Jelas ya. Maka jawabannya adalah 3 dan 4. 3 dan 4 mana? Oke, jawabannya D. Korek ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. Yang terhormat pimpinan PT Gedang Goreng Jalan Aman Sentosa nomor 34 di Pati. Maaf, ini hanya seperti contoh saja ya, tidak ada maksud tertentu. Dalam penulisan bagian alamat surat tersebut terdapat kesalahan, yaitu, jadi alamat surat tadi sudah saya jelaskan di nomor sebelumnya. Alamat surat huruf pertama harus kapital kecuali ini kata depan. Kalau PT memang harus kapital karena di sini adalah akronim perusahaan terbatas, P kapital, T kapital. Tidak ada tanda titik ya, ini sudah benar. Nah, ini kan salah. Kata depan harus ditulis kecil ya, sudah saya jelaskan ya. Kita cek pilihan jawabannya. A, penulisan singkatan YTA seharusnya. YTA sudah benar, nggak usah dipilih. B, penulisan jalan seharusnya jalan. Ya sudah benar ini kok. Kalau diganti seperti ini malah salah. Seharusnya ada tanda titik, maaf ya, di belakang kota Pati. Kalau dikasih titik ya malah salah ya. Penggunaan kata depan di, ya betul. Salah adalah penggunaan kata depan di. Harusnya di sini di-nya biasa, D kecil, I kecil ya. Maka jawabannya adalah D.
Kita lanjut soal ke-10, soal terakhir ya. Mengharap kehadiran Bapak Ibu pada pemberian tepat untuk melengkapi kutipan surat tersebut adalah. Nah, ini dijelas A, B, C, D, mirip-mirip ini ya. Nah, tapi di surat dinas kemarin sudah saya jelaskan. Masih ingat belum? Masih ingat? Oke, kita lanjut. Yang kita cek yang pertama langsung saja di sini. Jadi tarik ke bawah. Nah, jika di sini hurufnya kapital maka salah, yang lain tidak usah dihurufkan. Kita cek A, H, W, T, A kapital. Maka A salah, jelas karena apa? Di sini masih kelanjutan urean ya. Maka di sini harus kecil. B ini kapital, salah. Sekarang C atau D, ini kecil semua. Kalau sudah sama semua baru kita cek sebelah kanannya. Rabu, R-nya kapital betul karena nama bulan 10 Februari 2021. Ini dikasih seperti ini boleh. Tapi di akhir titik, koma, betul ya. Kita cek di sini. Ya, di sini bedanya apa? Nah, ya, di sini ada kelihatan Februari pakai P. Harusnya pakai F. Jelas di sini salah. Nah, di sini kapital, Pak. Di sini kok kecil. Harusnya kecil ya. Karena di sini tidak ada nama ruang. Misalkan ruang Janoko, maka R-nya kapital. Karena di sini tidak nama ruang, maka tetap kecil. Di sini kapital karena nama bulan. Maaf, nama hari, nama bulan, nama hari kapital. Kalau di sini ruang Janoko, maka R-nya kapital, J-nya kapital karena di sini tidak nama ruang. Ya, betul ya. Nah, penulisannya memang benar ini titik koma. Boleh tidak ada tanda baca apapun, tapi ini juga benar titik koma, titik. Ini salahnya lagi ya. Jadi jawabannya apa? C. Ya. Baik, sudah selesai Pak Koba jelaskan soal 1 sampai 10. Kalau dirasa belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dukung channel Pak Koblah Harumika. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.